lengkap semua. Sidang perkara perdata nomor 90 perdata gugatan 2020 PN Cina antara PT PN 5 sebagai penggugat berlawanan dengan Sugianto dan kawan-kawan sebagai penggugat Cina dan dengan berproduksi. Kuasa dari penggugat siapa yang hadir? Elvan sama Chandra. Elvan sama Chandra Saputra. Kemudian dari tergugat 1 sampai dengan tergugat 14 ya. Ya, kuasanya yang hadir. Kemudian tergugat 1 BPN hadir. Kemudian Kementerian Kehutanan sudah hadir ya, tergugat 2. Oke, acara kita hari ini adalah pembacaan putusan ya, pembacaan putusan. Jadi kita sepakati dulu putusan ini kita bacakan untuk poin-poinnya saja karena ini ada berapa halaman. Ada 119 halaman. Poin-poinnya saja. Jadi nanti selengkapnya hari ini juga para pihak bisa memperoleh salinan putusan ini melalui administrasi. Ya, oke ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 90 perdata gugatan 2020 PN Bina Keadilan berdasarkan putusan yang Maha Esa, pengadilan negeri Cina yang hadir di perkara perdata telah menentukan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara PT Perkebunan Nusantara 5 yang berkedudukan di Jalan Rambutan nomor 1 di Kawasan Baru, Kelurahan Perhentian Makpoyan Damai, Kota Baru Riau. Dalam ini memberikan kuasa kepada Wahyu Rawatudin Rahmat SHMH, Hardayani SHMH, Chandra Saputra MH, Elvan A. Sembiring SH yang bernama di Jalan Sepakat Kompleks Perumahan Green Gading Asri nomor 1B dan Tanah Timur, Tenaga Raya, Bandar Riau. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2020 sebagai berikut 1. Berlawanan dengan 1 Haji Baktiar yang bertempat tinggal di kantor Kepala Desa Pantai Raja, Jalan Raya Kekuatan dan RT 08 RT 02 Desa Pantai Raja, Kecamatan Pertigaan Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusdianto AMD SHMH, Dayanti Roja Saja SHMH dan Kayetno SHMH dari kantor law firm Gusdianto Kami Partner yang beralamat di Jalan Karim Nasution nomor 5 ke depan Bataran Arhab Nuse 13 PPG di Desa Hulu, Kabupaten Kampar. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2020 selanjutnya disebut sebagai berikut 1. Kemudian Ketua Haji Ali Amran yang bertempat tinggal di kantor Kepala Desa Pantai Raja, Jalan Raya Kekuatan RT 08 dan 02 Desa Pantai Raja, Kecamatan Pantai Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusdianto AMD SHMH dan rekan. Yang selanjutnya kami sebutkan bahwa terhadap tergugat 3 HM Yunis, tergugat 4 Abu Salim Sos, tergugat 5 Abadillah, kemudian tergugat 6 Garisno, dan juga tergugat Gusdianto, tergugat 7, tergugat 8 Paidi, tergugat 9 Jamalus, dan kemudian tergugat 10 Putra Abadi, kemudian tergugat 11 Jumrizal, kemudian tergugat 12 Zulheri, tergugat 13 Zaini, tergugat 14 Gusdianto yang mana terhadap tergugat tersebut identitasnya sebagaimana yang disebut dalam putusan ini sudah dianggap dibacakan, yang mana tergugat 1 sampai tergugat 14 tersebut telah memberikan kuasanya secara keseluruhan kepada Gusdianto AMD SHMH, Dayanti Roja Saja SHMH dan Kayetno SHMH dari kantor law firm Gusdianto Kami dan Partner yang beralamat di Jalan Karim Nasution nomor 5 Gubang Jaya Siau Kabupaten Kampar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2020. Dan selanjutnya turut tergugat yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar yang bertempat tinggal di Vietnam Mulia nomor 18 Kelurahan ini berkenaan Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Senti Siti Kumar SH, MH, Heri Krisna, Besani Eskom, Martina Oges PSH, Ika Hirai Sayanti SH berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Januari 2021. Kementerian Kehutanan RI sebagai turut tergugat 2 yang bertempat kedudukan di Gedung Mangalawana Bakti 21 lantai 4 Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2020 yang diterima
kemudian didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 4 November 2020 dalam register nomor 90 data gugatan 2020 PN Bangkinang telah mengajukan gugatan sebagai berikut, yaitu sebagaimana terurai lengkap mengenai gugatan tersebut, bagaimana yang termuat dalam putusan ini dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat hadir kuasanya penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, dan 14 hadir kuasanya, penggugat 1 hadir kuasanya, sedangkan penggugat 4 dan penggugat 2 tidak pernah hadir dan tidak menginginkan wakil untuk itu. Menimbang bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk Hajah Bernita Tarik SHMH kepada Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai mediator. Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Februari 2021 upaya perdamaian tersebut hasil, menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut penggugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, dan 14 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut, yaitu sebagaimana yang terurai lengkap dalam putusan ini dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut penggugat 1 telah pula memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut, yaitu sebagaimana yang termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa terhadap jawaban tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, dan 14, 41 penggugat telah mengajukan korektif secara tertulis tertanggal 31 Maret 2021 dan selanjutnya penggugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, dan 14 dan turut penggugat 1 telah mengajukan korektif secara tertulis tertanggal 7 April 2021 dengan semuanya termuat dalam berita acara persidangan untuk menyiapkan putusan yang akan termuat dalam dan memproses putusan yang dilaksanakan dalam putusan ini. Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan beberapa saksi dalam perkara yang persidangan, yaitu 1. Saksi Muhammad Marto, 2. Saksi Ayub Muhammad Siti, 3. Saksi Zakar Hamid. Menimbang bahwa penggugat dalam repliknya telah mengajukan bantahan atas eksepsi mengenai kuning jenis konsorsium yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, dan 14 dengan mengemukakan alasan bahwa penggugat membantah kurang pihak dalam menentukan tergugat bahwa penggugat bebas menarik siapa saja yang dikehendaki dalam mengajukan gugatannya sepanjang mereka telah mendatangkan kerugian bagi penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa untuk menentukan siapa saja yang akan digugat adalah merupakan hak dari penggugat berdasarkan atas kerugian yang diderita oleh penggugat. Hal tersebut sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 305/1971 yang menyatakan adalah hak dan wewenang penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terhadap eksepsi yang diajukan oleh tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, dan 14 tentang plurium juridis konsorsium adalah adil dan patut untuk ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi berikutnya yang diajukan oleh tergugat 1 sampai dengan 14. Adendum 3, eksepsi obscure libel. Menimbang bahwa kuasa hukum para tergugat dalam eksepsi mengenai obscure libel telah mengungkapkan alasan bahwa penggugat 1. mencampur adukan posisi hukum para tergugat 1 sampai 14 maupun keseluruhan para tergugat sebagai pribadi atau orang perseorangan dengan posisi hukum tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, dan 14 maupun keseluruhan para tergugat sebagai perwakilan atau penerima kuasa. 2. Tidak menyebutkan satu persatu nama-nama masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja yang mewakili para tergugat. 3. Kontradiksi antara posita dengan petitum. 4. Siapa atau subjek hukum mana yang mengklaim dan yang melakukan perbuatan melawan hukum. 5. Eksepsi tidak ada menghukum secara langsung.
Menimbang bahwa penggugat dalam repliknya telah mengajukan bantahan atas eksepsi mengenai obskur libel yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, dan 14 dengan mengemukakan alasan bahwa A. Tentang dalil mencampur adukan posisi hukum para tergugat, bahwa penggugat mengajukan gugatan atas dasar pengakuan para tergugat sendiri yang menyebutkan bahwa tergugat adalah tokoh masyarakat dan Nini Mamat Desa Pantai Raja yang memiliki tanah di lokasi objek sengketa. B. Bahwa tentang tidak menyebutkan satu persatu nama-nama masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dan yang mewakili para tergugat, bahwa penggugat dapat menentukan sendiri pihak-pihak mana saja yang telah dianggap merugikan penggugat. C. Kontradiksi antara Pusita dengan petitum subjek yang mengklaim dan yang melakukan perbuatan melawan hukum, bahwa eksepsi ini sudah sangat menegaskan bahwa para tergugat sendiri sebenarnya tidak mengetahui siapa pemilik atas tanah sedang diperjuangkannya. D. Eksepsi tidak ada hubungan hukum secara langsung, bahwa apa yang disampaikan tergugat adalah eksepsi ini tidak benar, sebab tergugat sendiri dalam surat yang sudah disampaikan kepada penggugat sudah mengakui adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Menimbang bahwa terkait eksepsi ini menurut majelis hakim adalah merupakan eksepsi yang sudah menyangkut ke dalam pokok perkara yang harus dibuktikan berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi di dalam pemeriksaan perkara pokok, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang meletakkan dalil eksepsi tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, dan 14 ditolak karena tidak berdasarkan hukum, maka majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara tersebut. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik kedudukannya sebagai orang perorangan maupun yang mengaku sebagai wakil masyarakat Desa Pantai Raja, di mana pada bulan Agustus tahun 2020 secara melawan hukum telah mengklaim sebagai pemilik sah dari lahan seluas 150 hektar lahan yang dimiliki oleh penggugat, tepatnya pada area Afdelin 1 Kebun Seipagar yang merupakan bagian dari SHGU nomor 152 tahun 2001 seluas 2.856,841 hektar. Menimbang bahwa lahan yang diklaim sebagai milik para tergugat atau yang diwakilinya adalah berada dalam area SHGU milik penggugat atau di dalam area yang sudah ada patok batas BPN sebagai tanda batas HGU dengan nomor patok sebagai berikut: patok BPN nomor 1, nomor 6, nomor 9, nomor 139, nomor 140, nomor 141, nomor 142, nomor 143, nomor 144, atau setidak-tidaknya di dalam sebagian area milik 1 Kebun Seipagar dengan sertifikat HGU nomor 152/2001 milik penggugat. Menimbang bahwa para tergugat ini mengaku memiliki lahannya tersebut adalah berdasarkan pada dua acara kesepakatan hasil rapat antara masyarakat Desa Pantai Raja dengan direksi PT PN 5 yang dilakukan pada 6 April 1999, sehingga kemudian para tergugat ini meminta agar penggugat menyerahkan lahan tersebut kepada para tergugat dan atau masyarakat Desa Pantai Raja melalui para tergugat. Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat ini selain mengklaim tanah SHGU milik penggugat tersebut sebagai miliknya, juga dilakukan dengan cara melakukan aksi pendudukan kebun selama 20 hari berturut-turut, dan juga ada melakukan pemblokiran jalan masuk ke kebun dan pabrik PKS selama 2 hari berturut-turut di lokasi kebun Seipagar milik penggugat, dengan menggerakkan ratusan masyarakat dan membangun tenda-tenda, serta selanjutnya melakukan aksi menghalang-halangi penggugat untuk melakukan aktivitas usaha baik pemanenan buah kelapa sawit yang ada pada Afdelin 1, termasuk juga merintangi akses masuk atau pemblokiran jalan ke pabrik kelapa sawit atau kebun milik penggugat tersebut, sehingga penggugat tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Bahkan hingga saat ini pendudukan lahan kebun Seipagar masih berlangsung dengan cara tenda-tenda yang didirikan serta material lainnya tetap berada di kebun milik penggugat tersebut. Menimbang bahwa akibat dari perbuatan para tergugat ini, mobil-mobil tangki pembawa CPO atau buah sawit serta kendaraan nomor cangkang sawit atau material lainnya termasuk kegiatan pemanenan di area yang diblokir dan dibidik tidak dapat melakukan
baik pada penggugat maupun mitra kerja penggugat serta menurunnya kepercayaan mitra kerja penggugat karena dihantui rasa takut akan ada kerusuhan. Menimbang bahwa larangan untuk tidak melakukan pemanenan serta bukti adanya pendudukan lahan tersebut ini juga berlanjut dan dipertegas dengan surat para penggugat tanggal 30 Agustus 2020 yang dikirimkan kepada penggugat yang meminta agar penggugat tetap tidak melakukan pemanenan aktivitas buah sawit di area 150 hektar Akbering 1 Kebun Sepaga yang diklaim para penggugat adalah miliknya atau milik warga yang diwakilinya. Menimbang bahwa tergugat dalam jawabannya telah membukakan hal-hal yang pada pokoknya menjadi dasar hak PT PN 5 memperoleh lahan seluas 2.856,841 hektar untuk perkebunan kelapa sawit hingga sampai terbitnya 1 sertifikat HGU nomor 152 tanggal 24 Maret 2021, 2 izin usaha perkebunan nomor 525/Ekbang/08.07 tanggal 14 Mei 2004 PT PN 5 menimbang bahwa faktanya masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja atau nenek moyang masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja telah puluhan bahkan ratusan tahun menduduki dan atau menetap di tanah atau lahan tersebut yang selanjutnya mengolah tanah atau lahan tersebut sebagai sumber nafkah hidup dan kehidupan mereka dengan cara menanam padi, jagung, cabai, di kayu talas, menanam pohon karet, durian, manggis, mangga, langsak, kuli manis, jengkol, petai, dan lain sebagainya. Hal ini berlangsung secara turun-temurun berdasarkan hukum adat, kebiasaan dan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja tanpa adanya gangguan, keberatan, larangan, dan tindakan apapun dari pihak manapun termasuk dan tidak terkecuali dari penggugat, para tergugat maupun dari pihak lainnya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh upaya tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok persengketaan atau pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu 1. Apakah benar penggugat adalah memiliki yang sah atas tanah objek perkara? 2. Apakah benar para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada penggugat? Menimbang bahwa karena dari gugatan penggugat disangka, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 TG, penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P1 sampai dengan P25 dan 3 orang saksi atas nama saksi Muhammad Marto, saksi Ain Fahmi Masduki, dan saksi Zakani Hamid. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, dan 14 telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P1 sampai dengan P74 dan 4 orang saksi atas nama saksi Hairul Zaman, saksi Putra Dika, saksi Rohani, dan saksi Igno. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, turut tergugat 1 telah pula mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P1 dan tidak mengajukan aktivasi. Menimbang bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diberikan oleh para pihak, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang alat bukti yang memiliki relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan. Menimbang bahwa yang menjadi inti pokok gugatan adalah apakah penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa dan apakah para tergugat dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama, yaitu apakah benar penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara dengan memberikan pendapat dan pedoman hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil kepemilikan atas tanah objek perkara oleh penggugat sebagaimana didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya adalah berdasarkan pada bukti surat berkata P1, yaitu berupa sertifikat punya usaha nomor 152 tahun 2001 atas nama pemegang hak PT Perkebunan Nusantara 5. Bukti surat berkata P2 yaitu berupa surat izin usaha perkebunan nomor 525/Ekbang/08.07 atas nama PT Perkebunan Nusantara 5 Riau. Bukti surat perkara P3 yaitu berupa surat daftar titik koordinat dan peta HGU yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kampar, dan bukti surat perkara P4 yaitu berupa risalah panitia pemilikan tanah D nomor 74 dari milik RSL dari milik HGU dari milik 1999 tanggal 30 September 1999 serta dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh penggugat, yaitu saksi Muhammad Marto, saksi Ain Fahmi Masduki,
dan saksi dari kami menerangkan di persidangan pada pokoknya bahwa alasan yang dimiliki oleh penggugat adalah sertifikat hak guna usaha bukti P1. Minimal bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang bantahan penggugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, dan tergugat 14 yang menyatakan bahwa karena objek perkara masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja atau nenek moyang masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja telah berulang bahkan ratusan tahun menduduki dan atau menetap di lahan atau di tanah atau lahan tersebut yang kemudian mengolah tanah atau lahan tersebut sebagai sumber nafkah hidup dan kehidupan mereka dengan cara menanam padi, jagung, cabai, kayu, talam, pohon karet, durian, manggis, mangga, langsat, kulit manis, jengkol, petai, dan lain sebagainya. Hal ini berlangsung secara turun-temurun berdasarkan hukum adat atau kebiasaan dan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja tanpa adanya gangguan, keberatan, larangan, dan tindakan hukum apapun dari pihak manapun termasuk dan tidak terkecuali dari penggugat, para tergugat maupun dari pihak lainnya. Memang bahwa sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran dengan alat bukti sekurang-kurangnya alat bukti yang sah dan didukung keyakinan oleh hakim atau disebut mencari kebenaran material. Hukum acara perdata pada prinsipnya mencari kebenaran formil, pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran material, akan tetapi bila kebenaran material tidak ditemukan digunakan hukum mengambil putusan yang didasarkan kepada kebenaran formil. Minimal berdasarkan pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data juridis dalam bentuk peta dan data mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Minimal bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa pendaftaran tanah bertujuan a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. B. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. C. Untuk penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan. Minimal berdasarkan jawaban dari tergugat 1 selaku penyelenggara pendaftaran tanah sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mengakui bahwa benar tergugat 1 telah mengeluarkan sertifikat hak guna usaha nomor 152 tahun 2001 yang diterbitkan secara sah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar dengan luas lahan adalah sebesar 2.856,841 hektar dengan data di sini berupa surat syukur nomor 01/01/13/GU/2001 tanggal 24 Maret 2001 kepada penggugat. Minimal bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan pokok agraria Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria dalam pasal 4 menyebutkan 1. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan digunakan oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. 2. Hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 1. Saya ulangi, ayat 2. Hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya segera diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Ayat 3. Selain hak tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat 1, pasal ini ditentukan pula hak atas air dan ruang angkasa. Memang bahwa berdasarkan peraturan Undang-Undang Pokok Agraria Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria dalam pasal 16 ayat 1 telah menentukan bahwa hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 adalah hak milik
hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hal tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh dan pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa benar sertifikat hak guna usaha nomor 152 tahun 2001 dengan luas lahan adalah 2.856,841 hektar dengan surat ukur nomor 01.10.13 garis miring HGU garis miring 2001 tanggal 24 Maret 2001 telah diterbitkan oleh tergugat 1 kepada penggugat, dan di mana surat tersebut merupakan alasan yang dimiliki oleh penggugat dalam menguasai tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara quo. Sementara berdasarkan transaksi yang diadakan oleh kuasa hukum tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, dan 14 di persidangan, yaitu saksi Hairul Zaman, saksi Putra Ginta, saksi Rohani, dan saksi Fitno menerangkan bahwa baik para saksi dan masyarakat lainnya tidak ada memiliki alas hak di atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara quo. Sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa terhadap sertifikat hak guna usaha nomor 152/2001 dengan luas lahan adalah 2.856,841 hektar ide bukti P1 adalah sah menurut hukum milik penggugat. Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena kepemilikan atas tanah sebagaimana didalilkan oleh penggugat yang dinyatakan sah menurut hukum, maka terhadap penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara quo, dan demikian bahwa permasalahan pertama telah dapat dibuktikan oleh penggugat. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang pokok permasalahan kedua, yaitu apakah para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat, dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa pengertian perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari penggugat sendiri dan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata. Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim akan menguraikan pengertian perbuatan melawan hukum yang diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri atau benda orang lain yang terdiri dari 4 kriteria, yaitu A. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, B. melanggar hak subjektif orang lain, C. melanggar kaidah kesusilaan, D. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian. Menimbang bahwa penggugat telah mengemukakan alasan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada tergugat karena para tergugat telah mengklaim dalam diri penggugat dan melakukan aksi penuntutan tersebut selama 20 hari berturut-turut dan pemblokiran jalan masuk ke kebun dan pabrik PKS selama 2 hari berturut-turut di lokasi kebun teh pagar milik penggugat dan mengarahkan peraturan masyarakat dan membangun tenda-tenda serta selanjutnya melakukan aksi menghalangi penggugat untuk melakukan aktivitas usaha baik pemanenan buah kelapa sawit yang ada pada April 1, termasuk juga merintangi akses masuk atau pemblokiran jalan ke pabrik kelapa sawit atau kebun milik penggugat tersebut hingga penggugat tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Bahkan hingga saat ini pendudukan lahan kebun teh pagar masih berlangsung dengan cara tenda-tenda yang didirikan serta material lainnya yang tetap berada di kebun milik penggugat. Menimbang bahwa selanjutnya membantah dari gugatan penggugat tersebut, kuasa hukum tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, dan 14 mengemukakan alasan buat tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, dan 14 hanyalah melakukan tindakan upaya dan kewenangan sesuai dan berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan, dan apabila pun tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, dan 14 berada di lokasi tersebut ataupun berada di luar lokasi Kapo hanya semata-mata menjalankan kewenangan yang diberikan oleh masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja berdasarkan surat kuasa khusus terkait untuk 1. mendampingi atau mewakili masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja, 2. mendampingi atau mewakili masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dalam melakukan negosiasi, perundingan, dan bermusyawarah dengan pihak tergugat termasuk dengan salah satu kuasa hukum penggugat saat ini maupun dengan pihak-pihak lainnya. 3. mendampingi atau mewakili masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dalam hal memberikan keterangan atas pertanyaan-pertanyaan dari pihak luar. 4. mewakili masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dalam hal membuat dan mengirimkan surat ke penggugat
institusi dan lembaga-lembaga terkait lainnya. 5. Mewakili masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dalam hal membuat, menjawab, atau membalas surat baik dari penggugat maupun institusi dan lembaga-lembaga lainnya, memberikan arahan, penegasan, ataupun penyuluhan agar masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja tidak melakukan tindak pidana. 7. Menghindari agar tidak terjadi bentrok fisik antara masyarakat hukum adat dan Desa Pantai Raja dengan pihak penggugat. 8. Menghindari tindakan-tindakan anarkis ataupun bentrok fisik yang mungkin akan terjadi baik dari masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja maupun dari pihak penggugat. 9. Tindakan-tindakan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum. 5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh penggugat di persidangan, yaitu saksi Muhammad Marto, saksi Ain Martini Masduki, dan saksi Zarkani, Hamid menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi pernah melihat demo yang dilakukan masyarakat ketika melakukan panen buah sawit dengan membuat tenda di jalan serta memblokir jalan tempat lewatnya mobil CPO dengan menutup portal jalan. Video bukti P1 yaitu berupa foto asli yang menggambarkan pendudukan para tergugat dan masyarakat di area HGU milik penggugat. Video bukti P2 yaitu berupa foto asli yang menggambarkan pendudukan lahan bersertifikat HGU milik penggugat, dan video bukti P9 yaitu berupa foto asli buah sawit milik penggugat tidak dapat dipanen atau diangkut. Keterangan tersebut juga sesuai dengan adanya keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum tergugat di persidangan, yaitu saksi Hairul Zaman, saksi Putra Ginta, saksi Rohani, dan saksi Ibnu menerangkan bahwa benar ada kegiatan demo atas tuntutan hak dari para tergugat dan masyarakat Desa Pantai Raja di lokasi yang menjadi objek sengketa dalam perkara hukum milik penggugat. Hal tersebut sebagaimana bukti P5 dan bukti P6. Dan berdasarkan keterangan saksi Putra Ginta di persidangan menerangkan bahwa akibat adanya demo atau tuntutan tersebut menyebabkan kegiatan PTPN 5 menjadi terhenti, sehingga dengan demikian menjadi saksi berkesimpulan bahwa terhadap perbuatan para tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, dan 14 bersama dengan masyarakat Desa Pantai Raja yang telah melakukan tuntutan atau demo di lokasi objek sengketa dalam perkara aku yang mengakibatkan terhentinya kegiatan penggugat. Menurut majelis hakim, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan hukum terhadap penggugat yang dilakukan oleh para tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, dan 14. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, dan 14 yang telah melakukan tuntutan atau demo di lokasi objek sengketa dalam perkara aku adalah termasuk dalam perbuatan yang melanggar hak subjektif dari penggugat. Menimbang bahwa oleh karena perbuatan tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, dan 14 telah dinyatakan melanggar hak subjektif penggugat, maka dengan demikian terhadap perbuatan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, dan 14 harusnya dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat. Dan demikian pokok permasalahan kedua ini telah dapat dibuktikan oleh penggugat. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari dan meneliti bukti surat serta dihubungkan dengan keterangan saksi Zaman, saksi Putra Ginta, saksi Rohani, dan saksi Ibnu, tidak terdapat persesuaian di dalam bukti surat yang diajukan oleh kuasa tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, dan 14 tersebut, maka terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, dan 14 yang hanya mengetahui tentang asal-usul karena objek perkara, maka terhadap hal demikian menurut majelis hakim haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa terhadap bukti surat maupun keterangan saksi yang dihadirkan oleh para pihak di persidangan yang tidak relevan dengan gugatan perkara aku, menurut majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat satu persatu sebagai berikut. Menimbang bahwa mengenai petitum materi 1 gugatan penggugat, karena majelis hakim pertimbangan setelah terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan petitum angka kedua dan seterusnya. Menimbang bahwa mengenai petitum angka kedua gugatan penggugat yang meminta untuk menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa karena telah dapat dibuktikan kebenaran pada pokok permasalahan kedua sebagaimana telah majelis hakim pertimbangkan dalam uraian di atas, maka terhadap petitum gugatan penggugat pada angka kedua ini menurut majelis hakim adalah adil dan beralasan hukum untuk dikabulkan. Menimbang bahwa mengenai petitum angka ketiga gugatan penggugat yang meminta untuk menyatakan sah dan berharga dan memiliki kekuatan hukum mengikat berupa sertifikat hak guna usaha nomor 152 tanggal 24 Maret tahun 2001 seluas 2.856,841
hektar yang diterbitkan oleh BPN Kampar turut tergugat. 1. Atas nama PT Perkebunan Nusantara 5 tergugat, maka dengan telah membuktikannya kebenaran pokok permasalahan pertama sebagai mana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim di atas, maka terhadap itu gugatan penggugat pada angka ketiga ini menurut majelis hakim adalah adil dan beralasan hukum untuk dikabulkan. Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4 gugatan penggugat yang meminta untuk menyatakan berita acara kesepakatan hasil rapat antara masyarakat Desa Pantai Raja dengan direksi PT Nusantara 5 pada 6 April 1999 adalah bukan merupakan alasan atas tanah milik para tergugat maupun pihak lainnya. Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan penggugat tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa terhadap berita acara kesepakatan hasil rapat antara masyarakat Desa Pantai Raja dengan direksi PT Nusantara 5 pada tanggal 6 April 1999 sebagaimana bukti T35 tersebut adalah merupakan berita acara kesepakatan antara penggugat dan masyarakat Pantai Raja dan bukan merupakan alasan atas tanah. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa terhadap petitum keempat gugatan penggugat tersebut adalah adil dan beralasan hukum untuk dikabulkan. Menimbang bahwa mengenai petitum kelima gugatan penggugat yang meminta untuk menyatakan bahwa para tergugat atau yang diwakili tidak terbukti memiliki hak atas tanah hak guna usaha milik PT P5 atau penggugat. Menimbang bahwa terhadap petitum angka kelima gugatan penggugat ini, majelis hakim berpendapat bahwa petitum ini memiliki esensi yang erat dengan petitum angka ketiga gugatan penggugat. Maka oleh karena petitum angka ketiga gugatan penggugat telah dikabulkan oleh majelis hakim, sehingga terhadap petitum angka 5 gugatan penggugat ini pun haruslah dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan. Menimbang bahwa mengenai petitum angka 6 yang meminta untuk menghukum para tergugat masing-masing untuk membayar uang kerugian yang diberikan tergugat akibat tindakan perbuatan melawan hukum. Para tergugat memblokir jalan, menduduki kebun dan menghalang-halangi aktivitas penggugat di lapangan tanpa hak, yakni sebesar 4.595.392.641 rupiah kepada penggugat secara langsung dan seketika. Menimbang bahwa selama proses persidangan penggugat tidak dapat merincikan dengan jelas kerugian yang diderita oleh penggugat, maka terhadap petitum pada angka 6 gugatan penggugat ini menurut majelis hakim adalah adil dan patut untuk ditolak. Menimbang bahwa mengenai petitum angka 7 yang meminta untuk menghukum para tergugat secara tanggung-ganting membayar kerugian imaterial sebesar 10 miliar rupiah kepada penggugat secara langsung atau seketika. Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan penggugat ini, majelis hakim berpendapat bahwa petitum ini memiliki esensi yang erat dengan petitum angka 6 gugatan penggugat. Maka oleh karena petitum angka 6 gugatan penggugat telah ditolak oleh majelis hakim, sehingga terhadap petitum angka 7 gugatan penggugat ini pun menurut majelis hakim adalah adil dan patut untuk ditolak. Menimbang bahwa mengenai petitum angka 8 yang meminta untuk menyatakan sah dan berharga sisa jaminan atas harta milik para tergugat. Menimbang bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak pernah melakukan sisa jaminan terhadap harta milik para tergugat, maka terhadap petitum angka 8 tersebut menurut majelis hakim adalah adil dan patut untuk ditolak. Menimbang bahwa mengenai petitum angka 9 yang meminta untuk menghukum para tergugat atau siapa saja yang berada di atas area kebun hak guna usaha nomor 152 tanggal 24 Maret 2001 milik penggugat tersebut untuk mengosongkan area dimaksud dalam keadaan baik dan bersih dari berbagai material atau properti seperti keadaan semula, dan bila perlu meminta bantuan aparat kepolisian dan atau TNI serta pihak berwajib lainnya dengan biaya seluruhnya dibebankan kepada para tergugat. Menimbang bahwa terhadap tuntutan penggugat pada angka 9 tersebut menurut majelis hakim bahwa pada saat majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat di lokasi yang menjadi objek sengketa dalam perkara AKO, majelis hakim tidak melihat adanya area kebun milik penggugat dikuasai oleh para tergugat, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan penggugat pada angka ke-9 ini adalah adil dan patut untuk ditolak. Menimbang bahwa mengenai petitum angka 10 meminta untuk menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta-merta walaupun ada proses banding atau kasasi. Menimbang bahwa menurut majelis hakim terhadap tuntutan penggugat ini oleh karena tidak terdapat alasan yang sebagaimana diatur di dalam pasal 191 ayat 1 RPG Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 juga Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 untuk menjatuhkan putusan serta-merta terhadap perkara ini, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 10 gugatan penggugat ini adalah adil dan patut untuk ditolak. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan
selebihnya haruslah dinyatakan ditolak dan terhadap petitum Mahkamah 1 gugatan penggugat menurut majelis hakim adalah adil dan patut untuk ditolak. 2. Dalam rekonvensi, menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dalam konvensi atau tergugat dalam rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya oleh majelis hakim, maka terhadap gugatan konvensi diajukan oleh penggugat dalam rekonvensi atau tergugat dalam konvensi haruslah ditolak. 3. Dalam konvensi dan rekonvensi, menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, sebaliknya gugatan penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi ditolak, maka kepada tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dengan demikian terhadap petitum gugatan penggugat konvensi pada angka ke-11 gugatan penggugat menurut majelis hakim adalah beralasan hukum untuk dikabulkan. Mengingat dan memperhatikan pasal 1365, pasal 1865 kita Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 142, pasal 191, pasal 283 RPG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili dalam konvensi dalam resepsi menolak resepsi gugatan 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 dan 14 sebelumnya. Dalam pokok perkara satu mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, dua menyatakan bahwa penggugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 dan 14 akan melakukan perbuatan melawan hukum, 3 menyatakan sah dan berharga dan memiliki kekuatan hukum bisa berupa sertifikat hak usaha nomor 152 tanggal 24 Maret 2001 seluas 2.856 jumlah proposal hektar yang terbentuk oleh PTN Lampar atau tergugat atas nama PT Perkebunan Nusantara tergugat. 4. Menyatakan berita acara kesepakatan masyarakat antara masyarakat desa Kendara dan direksi PGPN 5 pada tanggal 6 April 1999 adalah betul merupakan rasa atas tanah milik para tergugat maupun pihak lainnya. 5. Menyatakan bahwa para tergugat atau yang berwakilnya tidak terbukti memiliki hak atas tanah di atas tanah untuk usaha milik PGPN 5. 6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan sebagainya dalam konvensi, menolak gugatan penggugat 1, 2, 3, 5, 7, 6, 7, 8, 10, 11, 13 dan 14 konvensi atau penggugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 dan 14 konvensi sebelumnya. Dalam konvensi dan rekonvensi menghukum penggugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 dan 14 konvensi atau penggugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 dan 14 konvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah 14.637.000. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Pinang pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 majelis hakim dipimpin atas surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinang nomor 90 dan gugatan 2020 Pengadilan Pinang tanggal 4 November 2020. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dua Ibu Zainal Krisna sebagai penasihat penanti dan kuasa dari penggugat, dan juga dihadiri oleh kuasa dari tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 dan 14 konvensi atau penggugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 dan 14 konvensi dan juga dihadiri oleh Oke, demikian isi dari putusan ini, dan selanjutnya terhadap pihak yang merasa keberatan terhadap putusan ini dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding ke pengadilan tinggi dalam jangka waktu 14 hari. Ya. Untuk itu pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan